Selamat datang kembali dalam penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar satu pertanyaan penting nih. Soal gimana Eropa Barat itu terbentuk. Iya, khususnya soal bangsa Franka dan Anglo-Sakson ya. Betul. Gimana sih mereka sebenarnya menetap di bekas wilayah Romawi? Kita bicara soal Galia Utara dan Britania nih. Nah, ini dia pertanyaannya. Apakah ini cuma, katakanlah, segelintir elit aja yang ambil alih kekuasaan? Atau ini sebuah gelombang migrasi besar-besaran yang sering disebut Volkerwanderung gitu. Migrasi bangsa-bangsa. Itu teka-teki utamanya. Iya, ini yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Oke, untuk memandu kita punya beberapa sumber nih. Ada catatan kuno kayak Gildas dan Bede, mereka cerita soal Britania, Terus ada Gregory dari Tours buat Franka. plus bukti arkeologis yang penting banget. Pemakaman misalnya, termasuk makam Childeric yang, wah itu terkenal sekali. Ada juga sih sedikit petunjuk dari analisis modern kayak DNA sama isotop, walaupun datanya masih perlu hati-hati banget interpretasinya. Oke, jadi misi kita kali ini apa? Kita mau coba pahami skala, sifat sama dampaknya. Dampak perpindahan populasi ini. Gimana proses ini membentuk Eropa pasca Romawi ya, khususnya di Britania sama Galia Utara. Sip. Nah, mari kita mulai telusuri. Kita awali dari Anglo-Sakson di Britania dulu kali ya. Boleh. Sekitar tahun 400 Masehi itu, kondisi Britania Romawi gimana sih? Ini masih jadi perdebatan juga kan? Iya, betul. Ada yang bilang provinsinya masih maju pesat, penduduknya banyak, lahannya digarap intensif. Tapi ada juga yang bilang justru udah mulai mundur. Nah, salah satu tanda tanya besarnya itu, kenapa villa-villa mewah Romawi kok pada hilang? Nah, disinilah kita langsung ketemu tantangan soal sumber. Ambil contoh Gildas, karyanya Keruntuhan Britania. Itu kan sumber utama ya. Iya, tapi ini bukan laporan sejarah yang objektif gitu. Lebih kayak khutbah moral mungkin ya. Oh, oke. Dia memang kasih kerangka cerita dasar sih. Ada penguasa Britania, undang tentara bayaran Sakson, terus mereka berontak, terus ambil alih. Tapi ya gitu, detailnya minim banget, ambigu pula. Sumber lain kayak BD atau kronik Anglo-Sakson gimana? Itu ditulisnya jauh belakangan. Jadi ceritanya cenderung sepenggal-sepenggal, episodik gitu. Lalu dari arkeologi, tadi disebut soal pemakaman. Iya, dari arkeologi kita lihat ada fenomena baru yang menarik. Munculnya pemakaman dengan bekal kubur. Furnished inhumation namanya. Itu maksudnya gimana? Jadi orang meninggal dikubur barang-barangnya, seringnya senjata atau perhiasan. Nah, pola ini beda dari zaman Romawi akhir. Artinya apa tuh? Pendatang baru? Nah, itu dia. Bisa jadi tanda kedatangan pendatang baru dalam jumlah besar. Tapi bisa juga cuma perubahan mode aja di kalangan penduduk lokal. Masih belum jelas sepenuhnya. Terus soal DNA dan isotop tadi. Katanya bisa bantu, tapi ada kendala. Iya, analisis DNA kuno sama isotop itu potensinya besar. Tapi, yaitu ada kendala teknis. DNA kuno itu gampang rusak di iklim Britania yang lembab. Jadi susah dapat sampel bagus ya? Betul. Terus, kalau kita pakai DNA modern buat lihat jejak masa lalu, interpretasinya juga rumit. Misalnya nih, ada penanda genetik pria, kromosom Y, yang dominan di populasi Inggris modern. Itu nggak otomatis berarti dulu ada penggantian populasi besar-besaran. Oh, jadi nggak sesimpel itu. Nggak, bisa jadi itu karena keuntungan reproduksi kelompok elit pendatang dalam jangka panjang aja. Jadi ya, kompleks. Oke, jadi sumber tertulis kasih narasi dasar. Tapi arkeologi dan genetika masih banyak tanda tanya. Kalau kita ikuti alur Gildas tadi, undangan, pemberontakan, pengambil alihan. Ini prosesnya cepat atau bertahap ya? Gildas juga nyebut soal pertempuran Gunung Badon. Itu momen penting katanya waktu orang Britania berhasil melawan balik, setidaknya untuk sementara. Menarik. Tapi ada kemungkinan nggak sih migrasinya itu nggak cuma sekali kejadian? Justru itu poin penting. Ada kemungkinan migrasinya itu berkelanjutan. Nggak cuma satu gelombang besar terus selesai. Maksudnya? Ada bukti pergerakan kelompok Sakson di daratan Eropa itu sampai abad ke-6 loh. Ada yang kecatat pindah sampai Italia, ada juga kantong komunitas mereka di muara Sungai Loire di Prancis. Wah, jauh juga ya. Terus, Bede sendiri nyebut daftar suku Germanik yang datang ke Britania itu lebih banyak. Bukan cuma Angles, Saxon, Jutes, ada juga Frisia, Rugi, Danes, dan lain-lain. Bahkan ada dugaan hubungan Skandinavia sama kerajaan awal di Anglia Timur. Oke, jadi lebih kompleks dari sekedar 3 suku utama itu ya? Iya,
Ditambah lagi, kalau kita lihat data pemakaman di situs Anglo-Saxon awal, jumlahnya itu cenderung naik signifikan dari akhir abad ke-5 masuk ke abad ke-6. Itu artinya populasinya nambah? Bisa jadi. Pertanyaannya, nambahnya karena apa? Apa karena gelombang migrasi baru terus datang? Atau pertumbuhan alami populasi yang udah ada? Atau malah karena makin banyak penduduk asli Britania yang ikut-ikutan budaya Anglo-Saxon, termasuk cara pemakamannya. Akulturasi namanya. Jadi bisa jadi kombinasi ya? Kemungkinan besar gitu, kombinasi semuanya. Nah, ini kan membawa kita ke perdebatan intinya nih. Perubahan besar di Britania ini karena segelintir elit pendatang aja yang ambil alih atau karena migrasi yang skalanya lebih besar? Betul. Ada pandangan misalnya dari arkeolog Guy Halsall. Dia lebih menekankan faktor keruntuhan internal. Maksudnya gimana tuh? Menurut dia, hilangnya villa-villa Romawi itu lebih karena krisis di dalam masyarakat Romawi Britania sendiri, bukan karena invasi. Munculnya kuburan mewah gaya baru itu mungkin cuma cara elit lokal yang tersisa buat pamer status di tengah kekacauan. Jadi peran imigran Anglo-Saxon dianggap nggak terlalu besar gitu? Dalam skenario dia iya, mungkin minimal. Tapi ada argumen tandingan dong. Ada, dan cukup kuat. Argumennya, kedatangan migran Anglo-Saxon itu justru penjelasan yang lebih langsung dan masuk akal untuk perubahan drastis di lanskap sosial dan ekonomi, termasuk hilangnya sistem villa itu. Kenapa begitu? Struktur sosial di Britania Romawi itu kan timpang banget ya. Segelintir elit superkaya kuasai lahan luas. Nah, masyarakat Jermanik kayak Anglo-Saxon ini, mereka cenderung punya lapisan orang merdeka atau prajurit petani yang lebih luas. Jadi struktur sosialnya beda? Beda. Nah, ketika kelompok Anglo-Saxon ini datang dalam jumlah yang cukup signifikan, meskipun mungkin mereka tetap minoritas dibanding penduduk asli ya, mereka bawa struktur sosial dan kebutuhan tanah yang beda. Ini bisa memicu reorganisasi kepemilikan tanah secara fundamental. Sistem villa Romawi jadi nggak cocok lagi, nggak relevan. Masuk akal juga. Ada perbandingan menarik nih. Kalau kita lihat penaklukan Norman tahun 1066, Oh iya, gimana itu? elit Norman yang datang itu jumlahnya relatif kecil. Mereka bisa masuk ke dalam struktur sosial ekonomi Anglo-Saxon yang waktu itu udah ada. Mereka ambil alih posisi puncak aja. Oke. Sekedar transfer elit biasa kayak kasus Norman, skalanya terasa beda. Oke, berarti kesimpulan sementara untuk Anglo-Saxon di Britania ini gimana? Lebih condong kemana? Kayaknya migrasi, meskipun skalanya masih jadi perdebatan, itu memainkan peran yang krusial banget. Jadi kedatangan mereka itu mempercepat runtuhnya sistem Romawi. Iya, sistem yang menopang elit pemilik villa itu. Elit lama jadi rentan. Pendatang baru ini kemudian bersaing langsung buat rebut sumber daya, terutama tanah. Walaupun jumlah mereka mungkin lebih kecil dari penduduk asli. Ada perkiraan kasar? Ada estimasi kasar, mungkin 1:4 gitu, pendatang banding penduduk asli. Tapi meski begitu, dampak sosial dan ekonominya itu transformatif banget. Mereka secara efektif memutus Britania dari dunia Romawi. Oke. Gambaran soal Britania mulai lebih jelas nih. Sekarang kita coba geser yuk ke seberang Selat Inggris, ke Galia Utara dan bangsa Franka. Siap? Gimana cerita di sana? Konteksnya agak beda ya katanya. Sedikit beda ya. Nama Franka itu sendiri baru muncul di catatan Romawi sekitar akhir abad ke-3 Masehi. Itu merujuk ke konfederasi beberapa kelompok suku, kayak Sali misalnya. Hubungan mereka sama Romawi awalnya gimana? Kompleks. Kadang jadi klien, jadi tentara bayaran, foederati, tapi kadang juga berontak dan harus ditaklukkan sama Romawi. Nah, kebangkitan mereka jadi kekuatan dominan itu terkait erat sama runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat di abad ke-5. Salah satu tokoh penting di awal-awal Franka ini kan Childeric ya, ayahnya Clovis. Betul. Dan penemuan makamnya di Tournai, Belgia sekarang, itu sensasional banget di abad ke-17. Isinya gimana? Luar biasa kaya, campuran artefak Romawi dan Jermanik, menunjukkan statusnya sebagai pemimpin perang yang sangat kuat dan kaya. Sayangnya, catatan tertulis soal hidupnya tuh cuma potongan-potongan aja. Kita tahu apa aja soal dia? Kita tahu dia pernah bertempur bareng Aegidius, salah satu jenderal Romawi terakhir di Galia Bitara, melawan Visidots sekitar tahun 463. Ini menunjukkan betapa rumitnya peta politik waktu itu. Tapi asal-usul kekuasaannya gimana? Itu masih jadi misteri ya? Masih jadi teka-teki. Apakah dia itu raja kecil Franka yang jual jasa militer ke Romawi, atau dia perwira Romawi keturunan Franka yang manfaatin kekacauan buat bangun basis kekuasaan sendiri? Belum jelas. Yang jelas posisinya Mike drastis ya. Banget. Dari sekutu juniornya Aegidius,
Pas dia meninggal sekitar 481 atau 482, Childeric ini udah jadi penguasa de facto Provinsi Romawi Belgika Inferior. Itu kira-kira Belgia dan Belanda Selatan modern lah. Wah, sukses besar berarti dia. Dia salah satu contoh pemimpin barbar yang paling sukses memanfaatkan runtuhnya kekuasaan Romawi di Galia. Nah, ini poin pentingnya. Berbeda dengan Britania, katanya di Galia Utara, keruntuhan tatanan Romawi itu udah terjadi sebelum Franka jadi dominan. Iya, khususnya di wilayah utara Sungai Loire. Tanda-tanda keruntuhan sosial ekonomi Romawi itu kayaknya udah muncul duluan. Sebelum Franka di bawah dinasti Merovingian, keturunan Childeric dan Clovis itu benar-benar berkuasa penuh. Jadi, Franka nggak bisa disalahkan sebagai penyebab utama kehancuran awal di sana. Nggak bisa secara langsung. Justru kerajaan Franka yang kuat dan bersatu itu lebih merupakan fenomena yang muncul setelah keruntuhan itu terjadi. Mereka mengisi kekosongan kekuasaan. Oke, lalu gimana dengan perdebatan transfer elit versus migrasi massal untuk Franka ini? Bukti arkeologisnya apa? Yang paling sering dibahas itu penyebaran luas ritus pemakaman dengan bekal kubur yang kaya. Dikenal sebagai Rehengrabe, artinya kuburan berbaris. Polanya gimana tuh biasanya? Seringnya ada satu atau beberapa makam yang mewah banget, jadi kayak makam pendiri gitu, di tengah kompleks pemakaman baru. Terus diikuti makam-makam lain di sekitarnya. Contohnya ada di Creveld-Galep di Jerman, atau Mézières dan Lavoie di Prancis. Tapi apakah ini bukti migrasi besar atau cuma elitnya aja? Nah, menariknya di sini kita juga lihat bukti kuat adanya akulturasi. Penduduk lokal Galo-Roman itu ikut mengadopsi kebiasaan pendatang. Oh iya, ada contohnya. Ada studi kasus bagus di Fresnoville, Normandia. Analisis ciri fisik langka di tulang tengkorak nunjukin kalau populasi yang dikubur di sana, baik sebelum maupun sesudah adopsi ritus Rehengrabe itu, secara biologis ya kelompok yang sama. Terus, gimana ceritanya mereka pakai ritus baru? Kayaknya ritus pemakaman gaya Franka ini awalnya dibawa sama satu keluarga elit pendatang. Tapi lama-lama seluruh komunitas lokal Galo-Roman di sana ikut pakai cara pemakaman baru ini. Mereka dikubur di kompleks yang sama. Ini kan nunjukin ada interaksi dan adopsi budaya. Tapi kalau penduduk lokal aja bisa ikut menyebarkan budaya baru, apa itu berarti migrasinya sebenarnya kecil? Jumlah pendatang Franka nggak perlu banyak dong. Nah, di sini kita perlu hati-hati juga. Adanya akulturasi itu nggak otomatis berarti nggak ada migrasi dalam jumlah signifikan. Kenapa gitu? Ya Franka. Tapi ritus Rehengrabe ini nggak pernah diadopsi secara massal sama populasi Galo-Roman di sana. Mereka cenderung tetap pakai cara pemakaman lama mereka. Oh, beda ya antara utara dan selatan Loire. Beda banget. Perbedaan ini nunjukin sesuatu. Mungkin kehadiran fisik orang Franka dalam jumlah yang lebih besar di utara Loire itu memang diperlukan supaya ritus pemakaman itu bisa nyebar luas dan diadopsi sama penduduk lokal. Jadi karena jumlahnya lebih banyak di utara, budaya mereka lebih dominan dan menarik buat ditiru gitu? Bisa jadi begitu. Kehadiran yang lebih masif membuat budaya mereka lebih terasa pengaruhnya. Ada bukti lain juga dari linguistik. Bahasa? Gimana tuh? Pengaruh bahasa Franka kuno di nama-nama tempat dan istilah hukum itu jauh lebih kuat di Prancis bagian utara, di utara Loire, dibanding di selatan. Ini lagi-lagi nunjukin konsentrasi populasi berbahasa Franka lebih tinggi di utara. Oke, jadi kesimpulannya untuk Franka di Galia Utara gimana? Kayaknya ada kombinasi keduanya. Terjadi migrasi Franka yang cukup substansial, terutama ke wilayah utara Loire. Migrasi inilah yang bawa dan sebaring kebiasaan baru kayak Rehengrabe. Tapi, di saat yang sama, terjadi juga proses akulturasi. Penduduk asli Galo-Roman berinteraksi sama pendatang dan ikut adopsi sebagian budaya mereka. Sip. Baiklah, kita udah lihat kedua kasus ya, Britania dan Galia Utara. Sekarang coba kita tarik benang merahnya. Balik ke pertanyaan awal kita. Transfer elit atau migrasi massal? Volkerwanderung. Jawabannya, ya seperti biasa dalam sejarah ya. Jarang banget hitam putih. Selalu abu-abu ya. Jadi, apa makna semua ini buat Anda, nih, yang ingin memahami gimana peta Eropa modern itu mulai terbentuk? Kalau kita bandingkan Anglo-Saxon di Britania sama Franka di Galia Utara, dua-duanya jelas melibatkan perpindahan penduduk. Bukan cuma segelintir elit aja. Tapi dinamikanya itu beda. Bedanya gimana? Di Britania, kedatangan Anglo-Saxon itu rasanya lebih disruptif. Lebih cepat merombak tatanan kepemilikan tanah Romawi Britania.
Sementara di Gallia Utara, Franka itu bangkit di tengah keruntuhan Romawi yang udah jalan. Jadi interaksi mereka sama sisa-sisa struktur lama itu lebih kompleks, ada negosiasi, ada akulturasi yang lebih kelihatan di catatan arkeologi. Jadi nggak ada satu formula tunggal ya? Nggak ada. Keduanya nunjukin interaksi rumit antara pendatang dan penduduk asli, antara migrasi dan adaptasi budaya. Dan kenapa ini penting buat kita pahami? Kenapa kita repot-repot bahas ini? Karena proses yang kita diskusikan ini bukan sekedar catatan kaki di buku sejarah loh. Bukan ya? Bukan. Ini adalah momen-momen formatif yang meletakkan dasar bagi kerajaan-kerajaan abad pertengahan awal. Inggris, Prancis, itu akarnya dari sini. Ini membentuk lanskap budaya Eropa Barat sampai hari ini. Jadi memahami kompleksitasnya bikin kita nggak terjebak narasi simpel gitu ya? Betul. Memahami gimana migrasi, perebutan kuasa politik, perubahan ekonomi, adaptasi budaya itu saling terkait. Itu memberi kita pemahaman yang jauh lebih kaya, lebih bernuansa daripada sekedar cerita invasi barbar yang terlalu sederhana. Oke, kalau gitu sebagai rangkuman singkat nih, kedatangan Anglo-Saxon di Britania dan Franka di Gallia Utara itu proses yang rumit, multifaset. Iya. Bukan murni invasi militer besar-besaran, tapi juga bukan sekedar elitnya aja yang pindah. Ada elemen migrasi yang signifikan, ada perebutan sumber daya, ada adaptasi budaya juga. Dan dampaknya, wah, mendalam banget dan beda di tiap wilayah. Intinya, kehadiran mereka itu secara fundamental mengubah wajah bekas provinsi Romawi ini jadi sesuatu yang baru. Benar. Dan mungkin ini satu hal terakhir buat Anda renungkan. Coba deh pikirkan, gimana cara kita menceritakan peristiwa-peristiwa ini di masa lalu? Maksudnya narasi sejarahnya? Iya, apakah diceritakan sebagai kisah penaklukan heroik oleh para pendiri bangsa? Atau sebagai invasi destruktif oleh kaum barbar? Cara kita bercerita itu seringkali mencerminkan, bahkan membentuk identitas nasional atau regional dan juga agenda politik di abad-abad berikutnya. Jadi cara kita menceritakan masa lalu itu punya kekuatan ya? Punya kekuatan besar dalam membentuk pemahaman kita tentang siapa diri kita hari ini. Bagaimana narasi itu dibangun dan diceritakan kembali, itu penting banget.